Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggota saya sendiri yaitu Syamasi Khatur Yuroh dan teman saya Zumratul Fitriana Nikmah yang akan mempresentasikan materi kelompok satu tentang perkembangan iptek dan sistem komunikasi dalam dunia pendidikan dan dampaknya dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini kelompok kami membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang definisi dari iptek dan sistem komunikasi. Yang kedua, perkembangan iptek dan sistem komunikasi dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, dampak iptek dan sistem komunikasi terhadap pembelajaran PAI. Selanjutnya yaitu pengertian iptek dan sistem komunikasi dalam dunia pendidikan. Jadi, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu berasal dari 3 suku kata, yaitu ada ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan itu berarti segala sesuatu yang diketahui. Dan teknologi itu berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan pengertian dari pengetahuan, jadi pengetahuan ini adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang biasa dimengerti. Nah, oleh manusia itu sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Sedangkan teknologi ini adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk praktis. Jadi dengan teknologi itu kita dapat menggunakan keseluruhan sarana produk dari hasil teknologi yang berupa barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kekayaan hidup manusia. Nah, selanjutnya yang kedua itu tentang perkembangan iptek dan sistem komunikasi dalam dunia pendidikan. Jadi sejarah singkat perkembangan iptek dan sistem komunikasi dalam pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah era komputer mikro. Jadi pada era ini manusia itu menggunakan komputer yang ukurannya sebesar ruang kamar. Jadi komputernya itu memiliki ukuran yang cukup besar dan dilengkapi monitor tabing yang besar serta keyboardnya itu dipisah. Jadi tidak jadi satu. Keyboard sama komputernya itu berpisah. Nah, komputer pertama yang digunakan untuk mengajar itu adalah pada tahun 1950-an. Pada akhirnya, tahun 1960-an, IBM itu merintis 1500 instruksional mainframe yang pertama atau komputer yang terhubung dalam skala besar dengan banyak pengguna yang terhubung melalui terminal. Selanjutnya yang kedua ini adalah era komputer mikro. Jadi era ini itu terjadi pada awal tahun 1975 di mana guru itu mulai ada yang membawa komputer. Jadi mulai ada yang membawa komputer di era ini itu di tahun awal 1975 di mana guru itu banyak membawa komputer kecil untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan komputer. Nah, dibentuknya gerakan literasi komputer ini banyak guru-guru yang mulai membawa komputer untuk mengenalkan teknologi ke peserta didik. Selanjutnya era yang ketiga yaitu era internet. Jadi era yang ketiga ini berkembang dari awal tahun 1990. Buktinya pada tahun 1993 banyak universitas di seluruh dunia terkoneksi dengan jaringan komputer yang saling bisa tertukar informasi dengan menggunakan suatu perangkat lunak standar seperti contohnya ada Word, ada Wide, ada Web, ada www.com.
Pada akhirnya di awal tahun 2000-an mulai berkembang lagi dengan masuknya email, multimedia, online, dan konferensi video menjadi standar dan penggunaan internet. Yang terakhir yaitu era yang keempat. Jadi era yang keempat ini adalah era teknologi seluler. Jadi media sosial dan akses terbuka. Nah, era ini itu terjadi pada awal tahun 2000-an. Ketika perangkat portable seperti smartphone, tablet membuat akses internet dan komputer semakin leluasa, dilakukanlah di mana saja. Kemudian komunikasi dan akses ke sumber daya online mendorong banyak perubahan seperti munculnya pembelajaran jarak jauh, terus buku elektronik seperti e-books atau e-text. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang media teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada kelas online dan kelas offline. Ya, yang pertama ini ada kelas online, yaitu dibagi macam-macam ya. Yang pertama itu ada Moodle. Jadi Moodle ini adalah singkatan dari Module Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi Moodle ini adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk melakukan kursus pelatihan dan pendidikan berbasis internet. Hal ini itu dikatakan oleh buku. Sedangkan yang kedua itu ada Zoom Meeting. Jadi Zoom Meeting ini adalah sebuah aplikasi yang baru dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran atau bisnis. Yang ketiga ada video dan audio pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini adalah suatu yang dapat menyalurkan dan mengantarkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan minat belajar yang mendorong terciptanya proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada Google Classroom. Jadi Google Classroom itu biasanya kita pakai kalau online ya. Merupakan aplikasi pembelajaran secara online pada tahun 2014 sampai 2016. Itu Google Classroom hanya digunakan oleh sekolah yang in Google. Tetapi pada bulan Maret 2017, Google Classroom telah digunakan dan diakses oleh semua orang secara pribadi. Tujuan utama Google Classroom itu yaitu sebagai file antara guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada kelas offline atau tatap muka. Jadi tadi kan udah kelas online daring ya, sekarang tatap muka offline. Jadi di sini juga dibagi dua, yaitu ada proyektor, yaitu proyektor LCD. Jadi proyektor LCD ini adalah sebuah alat yang bisa menampilkan foto seperti gambar, video, audio, animasi, serta slide dengan menghubungkan dengan alat elektronik seperti komputer dan laptop. Nah, proyektor LCD ini sudah banyak dilakukan untuk bisnis dan pendidikan. Metode yang digunakan yaitu merupakan presentasi. Jadi seperti seorang autor atau pendidik akan menyampaikan materi dengan melihat langsung kepada peserta didiknya. Dengan demikian siswa akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru karena proyektor ini kan menampilkan gambar dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya yang kedua ada komputer. Jadi komputer ini pembelajaran berbasis komputer berasal dari istilah komputer asisten instruction atau disebut dengan CAI yang berarti pembelajaran berbantuan komputer. Media ini tuh merupakan program yang menggunakan software. Selain itu, pembelajaran berbasis komputer ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan komputer untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga merasa senang dan tidak bosan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, penggunaan komputer ini bagi media pembelajaran itu dibagi dua jenis, antara lain ada komputer assistant instruction dan yang kedua ada komputer aided learning yang dikemukakan oleh Sukartawi. Jadi KAI ini berfungsi sebagai penyaji, menyimpan dan menganalisis evaluasi materi pembelajaran. Sedangkan penggunaan komputer dalam menyampaikan materi ini pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Selanjutnya, dampak positif dan negatifnya iptek dalam komunikasi pembelajaran akan dipresentasikan oleh teman saya.
Materi yang selanjutnya adalah dampak iptek dan sistem komunikasi dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baiklah, dalam dampak iptek dan sistem komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah dampak positif. Dampak positif iptek yang pertama adalah memudahkan dalam proses pengaksesan informasi. Di sini, dengan berkembangnya iptek dan semakin majunya teknologi, maka proses untuk mengakses informasi siswa khususnya itu menjadi lebih mudah. Contoh, dengan menggunakan Google sebagai akses untuk mencari berbagai macam artikel yang dapat dijadikan rujukan atau pembelajaran oleh siswa maupun guru. Kemudian juga dengan menonton berbagai video-video pembelajaran atau ceramah sehingga dapat menambah ilmu serta informasi bagi siswa maupun guru. Nah, yang kedua adalah pembaharuan dalam pembelajaran. Di sini maksud dari pembaharuan itu adalah dengan adanya e-learning. Seperti yang kita tahu, e-learning baru muncul atau baru dapat kita rasakan di akhir-akhir ini, atau dengan lebih berkembang dan lebih majunya iptek dan sistem komunikasi. Nah, dengan adanya e-learning, maka siswa-siswa dapat tetap belajar walaupun tidak di dalam kelas. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga adalah memudahkan guru dalam memberikan materi. Nah, dengan adanya iptek dan sistem komunikasi yang sudah berkembang dan maju, yang dahulunya guru memberikan materi dengan cara menulis di papan tulis, kemudian siswa mencatat dengan bukunya. Sekarang guru dapat memberikan materi dengan lebih mudah, yakni dengan share link, share materi yang berbentuk e-book, atau juga share PDF atau jurnal-jurnal. Nah, hal ini tentu sangat memudahkan bagi guru untuk memberikan materi kepada siswanya. Atau juga bisa menggunakan LCD. Untuk yang keempat adalah munculnya metode-metode pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, setelah adanya iptek dan sistem komunikasi yang semakin berkembang dan semakin maju, maka metode-metode pembelajaran yang dilakukan pun mengikuti zaman. Nah, dengan semakin berkembangnya iptek dan sistem komunikasi, maka muncullah metode-metode baru yang mana dahulu menggunakan metode tradisional yang berpusat kepada guru, dan sekarang metode yang lebih ditekankan adalah metode yang berbentuk diskusi sehingga siswanya dapat lebih aktif daripada gurunya. Untuk yang kedua adalah dampak negatif iptek dan sistem komunikasi dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama adalah terjadinya plagiaritas. Hal ini memungkinkan terjadinya plagiaritas karena dengan mudahnya akses, dipermudahnya untuk mencari berbagai macam jurnal, berbagai macam artikel yang dapat dijadikan rujukan, yang seharusnya menjadi rujukan, namun bagi para siswa yang mungkin karena malas, maka dia mengambil secara langsung atau mengcopy dan mengcopy paste hasil karya orang-orang lain dari internet. Nah, yang kedua, terjadinya kecerobohan dalam sebuah sistem. Nah, dengan adanya iptek dan sistem komunikasi yang semakin berkembang,
hal ini memungkinkan adanya kecerobohan dalam sistem, atau bisa kita katakan kita menggunakan laptop, menggunakan handphone, atau menggunakan komputer dalam mengakses atau mencari berbagai macam jurnal atau artikel, nah, dan e-book mungkin. Nah, dengan rusaknya atau dengan bermasalahnya mungkin karena virus atau rusak, seluruh data-data yang ada di dalam laptop ataupun komputer atau di handphone kita masing-masing akan lenyap. Nah, yang ketiga adalah kesalahgunaan teknologi seperti tindak kriminal. Nah, tindak kriminal yang dimaksud adalah siswa menggunakan internet dengan tidak seharusnya. Nah, contohnya siswa meretas bank soal yang akan diujikan. Nah, ini dapat menjadi sebuah masalah khususnya di dalam pelajaran moral yang dijunjung tinggi oleh PAI, yakni moral kejujuran. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah membuat siswa bahkan guru kecanduan dengan menggunakan teknologi. Seperti yang kita ketahui, dengan semakin majunya atau semakin berkembangnya iptek dan sistem komunikasi, maka segala hal menjadi lebih mudah. Nah, kemudahan yang dirasakan oleh guru dan juga siswa jadikan guru dan murid menjadi malas, khususnya malas untuk belajar, malas untuk mencari tahu segala sesuatu lebih dalam karena terlalu terlena oleh kemudahan yang disuguhkan dengan handphone atau dengan laptop dan internet. Kemudian, selain dari dampak tersebut, terdapat beberapa pemanfaatan iptek dan sistem komunikasi dalam PAI itu sendiri. Nah, yang pertama, iptek dan sistem komunikasi berbasis visual. Berbasis visual di sini dimaksudkan seperti penggunaan PowerPoint, kemudian penggunaan gambar-gambar yang disuguhkan guru kepada murid-muridnya. Nah, hal ini menjadikan iptek sangat mendukung pembelajaran di mana anak-anak dapat melihat langsung maksud dari gurunya, maksud dari pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, untuk yang kedua, iptek dan sistem komunikasi berbasis audio. Dalam penggunaan iptek dan sistem komunikasi berbasis audio, hal ini dapat dilihat atau dapat dicontohkan dengan penggunaan speaker dalam makhrajul huruf. Nah, makhrajul huruf seperti di tajwid, seperti huruf a, ba, ta, sa, ja. Nah, itu apabila menggunakan audio seperti speaker, itu akan membuat siswa lebih bisa menghafalkan atau melafadzkan makhrajul huruf tersebut. Kemudian yang ketiga ada iptek dan sistem komunikasi berbasis visual audio. Contoh dari iptek dan sistem komunikasi berbasis visual audio adalah menggunakan film untuk ditonton bersama. Nah, film-film tersebut yang berbasis Islami seperti contoh film Perang Badar, film Umar, film-film sahabat Nabi itu dapat semakin menambah pemahaman siswa akan peristiwa yang terjadi di masa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada iptek dan sistem komunikasi berbasis internet.
Di sini yang dimaksudkan dalam berbasis internet di sini itu adalah dengan penggunaan email atau e-learning. Jadi guru dapat menggunakan seperti Zoom atau Google Meet atau Google Classroom untuk proses pembelajarannya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan kami tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sistem komunikasi dalam dunia pendidikan dan dampaknya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.